Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmasari dengan NPM 2320103130. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis laporan keuangan 3 perusahaan sektor kesehatan, yaitu PT Medika Loka Hermina Tbk atau HIL, PT Famon Awal Bersedaya Tbk atau PRAI, dan PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA. Analisis yang saya lakukan meliputi analisis common size dan index number, DuPont analisis, analisis arus kas, analisis likuiditas, dan analisis solvabilitas. Pada presentasi ini saya akan membahas 7 bagian, yaitu dimulai dari profil perusahaan, kemudian common size dan index number, DuPont analisis, analisis arus kas, analisis likuiditas, analisis solvabilitas, dan diakhiri dengan kesimpulan. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan profil singkat ketiga perusahaan. Yang pertama adalah PT Medika Loka Hermina Tbk atau HIL, yaitu salah satu jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan kesehatan secara menyeluruh. Selanjutnya PT Famon Awal Bersedaya Tbk atau PRAI, yang mengelola jaringan Primaya Hospital dengan fokus pada pelayanan rumah sakit di berbagai kota di Indonesia. Kemudian PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA, yaitu perusahaan laboratorium klinik terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang layanan diagnostik dan pemeriksaan kesehatan. Walaupun sama-sama berada di sektor kesehatan, masing-masing memiliki karakteristik bisnis yang berbeda sehingga menarik untuk dibandingkan. Pada analisis common size, terlihat bahwa PT PRDA memiliki kinerja paling efisien. Hal ini ditunjukkan oleh laba bruto yang mencapai lebih dari 59% dan beban pokok penjualan yang paling rendah. Sementara itu, PT HIL mengalami peningkatan laba bruto dari 35,56% menjadi 36,27%, yang menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional. Sedangkan PT PRAI masih memiliki beban pokok penjualan paling tinggi, yaitu sekitar 71%, sehingga ruang untuk memperoleh laba menjadi lebih kecil. Jika dilihat dari index number, PT HIL menunjukkan pertumbuhan terbaik dengan kenaikan pendapatan sekitar 16% dan laba komprehensif sekitar 24%. PT PRDA tumbuh secara stabil dengan efisiensi yang tetap baik, sedangkan PT PRAI mengalami penurunan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah DuPont analisis, yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT PRDA memiliki kondisi keuangan paling sehat karena memiliki ROA tertinggi, aset turnover yang tinggi, dan tingkat leverage yang rendah. PT HIL mengalami peningkatan ROE dari 10,76% menjadi 11,75%, yang berarti kemampuan menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin baik. Namun, peningkatan leverage menunjukkan bahwa perusahaan mulai lebih banyak menggunakan utang. Sedangkan PT PRAI mengalami penurunan ROE dan net profit margin, sehingga profitabilitas perusahaan masih perlu ditingkatkan. Pada analisis arus kas, ketiga perusahaan masih memperoleh sumber kas utama dari aktivitas operasi. PT HIL memiliki free cash flow terbesar, yaitu sekitar 3,3 triliun, yang menunjukkan kemampuan menghasilkan kas yang sangat baik. Sementara itu, PT PRDA mengalami peningkatan cash reinvestment ratio yang menunjukkan perusahaan semakin aktif menginvestasikan kembali kas yang dimiliki untuk mendukung pertumbuhan. Namun demikian, cash flow adequacy ratio seluruh perusahaan masih berada di bawah 100%, sehingga kebutuhan kas belum sepenuhnya dapat dipenuhi hanya dari aktivitas operasi. Pada analisis likuiditas, PT PRDA memiliki kondisi yang paling baik. Hal ini terlihat dari quick ratio yang berada di atas 2,5 serta cash flow ratio yang mencapai sekitar 190%, sehingga perusahaan sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. PT PRAI juga masih berada pada kondisi yang aman meskipun terjadi sedikit penurunan rasio.
Sedangkan PT Hill mengalami penurunan hampir pada seluruh rasio likuiditas, sehingga perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan kas agar kemampuan membayar kewajiban jangka pendek tetap terjaga. Selanjutnya adalah analisis solvabilitas. PT PRDA kembali menunjukkan kondisi terbaik dengan debt to equity ratio sekitar 0,14, bahkan perusahaan tidak memiliki utang jangka panjang sehingga struktur modalnya sangat sehat. PT Prime masih memiliki tingkat utang yang relatif stabil meskipun terdapat sedikit peningkatan pada utang jangka panjang. Sedangkan PT Hill mengalami kenaikan debt to equity ratio maupun utang jangka panjang. Hal ini menunjukkan perusahaan lebih agresif menggunakan pendanaan melalui utang sehingga risiko keuangannya meningkat. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan memiliki keunggulan masing-masing. PT Hill unggul dalam pertumbuhan pendapatan, laba, dan free cash flow, tetapi perlu lebih berhati-hati terhadap peningkatan utang dan penurunan likuiditas. PT Prime memiliki kondisi yang relatif stabil, namun profitabilitasnya masih perlu ditingkatkan. Sedangkan PRDA merupakan perusahaan dengan kinerja keuangan paling sehat karena memiliki profitabilitas tinggi, likuiditas yang kuat, serta struktur modal yang sangat baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.